Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Egi Nugraha. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekresi pada manusia. Sistem ekresi merupakan bagian daripada sistem pengeluaran pada manusia. Sistem pengeluaran pada manusia terdiri atas ekresi, defekasi, dan sekresi. Ekresi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang merupakan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Lalu ada defekasi merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan. Contohnya adalah feses. Lalu ada sekresi yaitu pengeluaran sekret yaitu zat yang berguna bagi tubuh seperti enzim, hormon, dan mukus. Nah, ekresi terdiri daripada beberapa organ, diantaranya ada kulit, lalu ada paru-paru, ada hati, dan ginjal. Nah, untuk defekasi ini melibatkan yang namanya sistem pencernaan, di mana nanti feses akan dikeluarkan melalui anus. Lalu sekresi melibatkan beberapa kelenjar yang mampu menghasilkan hormon, enzim, bahkan mukus. Organ ekresi terdiri atas kulit. Nah, kulit ini terlibat dalam pengeluaran zat sisa berupa keringat. Lalu ada paru-paru, terlibat dalam pengeluaran zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Lalu ada hati terlibat dalam pengeluaran cairan empedu, urea, dan juga racun. Lalu ada yang namanya ginjal terlibat dalam pengeluaran urin. Nah, untuk mempermudah mengenai organ yang terlibat dalam proses ekresi, dapat kita singkat menjadi kupahat ginjal, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Organ pertama yang akan kita bahas adalah kulit. Nah, bagaimana struktur daripada kulit dan bagaimana proses yang terjadi di kulit hingga dihasilkan yang namanya keringat. Kulit terdiri dari beberapa lapisan. Ada epidermis, merupakan lapisan kulit bagian luar, lalu ada dermis, lalu ada yang namanya hipodermis. Nah, kulit terlibat dalam mengekskresikan urea, garam mineral, dan kelebihan air dalam bentuk keringat. Nah, keringat ini akan dikeluarkan melalui kelenjar keringat dan kelenjar keringat ini berada di bagian dermis. Nah, kelenjar keringat ini akan mengeluarkan atau menyalurkan keringat melalui pori-pori yang ada di bagian epidermis. Kita bahas yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdiri daripada beberapa lapisan. Yang pertama adalah stratum basalis atau basale yang merupakan terdiri daripada lapisan epidermis yang aktif membelah. Nah, lalu ada yang namanya stratum spinosum, merupakan lapisan epidermis yang paling tebal yang merupakan akibat daripada pembelahan sel di bagian stratum basalis. Lalu terdapat juga stratum granulosum, di mana di lapisan ini terdapat yang namanya pigmen melanin yang merupakan pewarna daripada kulit. Lalu bagian atasnya terdapat yang namanya lucidum, di mana merupakan lapisan yang bening dan transparan. Dan ada yang namanya stratum corneum yang merupakan lapisan paling luar daripada epidermis dan terdiri daripada sel yang mati. Nah, untuk ilustrasi dapat kita lihat di gambar. Nah, ini penampakan daripada stratum corneum. Ini corneum, bagian atasnya terdiri daripada sel kulit mati. Lalu di bawah corneum terdapat lucidum. Lalu di bawahnya terdapat yang namanya granulosum. Lalu terdapat yang namanya spinosum. Dan yang paling dasar itu adalah stratum basalis atau basale. Nah, biasa kita mengenal stratum, spinosum, dan basalis ini dikenal juga dengan istilahnya adalah stratum germinativum. Selanjutnya kita bahas bagian dermis. Dermis terdiri atas pembuluh darah, lalu ada akar rambut, ujung saraf, kelenjar minyak atau glandula sebacea, lalu ada kelenjar keringat yaitu glandula sudorifera. Nah, kita bisa lihat di sini penampakan dari bagian dermis. Nah, ini bagian dermis, ya, bagian dermis. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah glandula sudorifera atau yang dikenal dengan kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini nanti akan menyalurkan keringat melalui pori-pori yang ada di bagian epidermis. Lalu ada sebacea yaitu kelenjar minyak. Kelenjar minyak ini berperan untuk melembabkan rambut.
Lalu terdapat juga yang namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini akan berhubungan dengan yang namanya kelenjar keringat. Dan di sini juga terdapat yang namanya ujung saraf atau serabut saraf, di mana ini terlibat dalam koordinasi atau sistem saraf. Nah, ini kita ulang kembali mengenai lapisan kulit. Ada bagian epidermis, ada dermis, ada yang namanya hipodermis atau subkutan. Nah, di mana di bagian dermis ini nanti akan terjadi proses pengeluaran keringat. Nah, proses pengeluaran keringat ini diatur oleh pusat yang ada di otak, yaitu adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus ini nanti akan menghasilkan enzim yang bernama bradikinin yang akan mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Dapat kita simpulkan, struktur kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Dan yang terlibat dalam pengeluaran keringat adalah dermis di bagian kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Selanjutnya kita akan bahas mengenai paru-paru. Nah, paru-paru, bagaimana sih struktur dari paru-paru dan bagaimana proses yang terjadi di paru-paru hingga akhirnya CO2 maupun uap air dapat dikeluarkan dari paru-paru. Paru-paru berperan dalam proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air yang merupakan hasil daripada respirasi. Nah, proses pengeluaran karbon dioksida dapat diangkut melalui 3 cara. Yang pertama adalah diangkut melalui hemoglobin darah dalam bentuk karbaminohemoglobin atau HbCO2, lalu dapat melalui eritrosit dalam bentuk asam karbonat, lalu dalam bentuk ion bikarbonat yang berada di plasma darah. Nah, ini karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan melalui bagian daripada paru-paru yang bernama alveolus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ hati. Bagaimana struktur hati dan bagaimana proses yang terjadi di hati dalam sistem ekskresi. Nah, hati ini terdiri daripada 2 bagian, yaitu lobus sebelah kanan dan lobus sebelah kiri. Nah, lobus sebelah kanan berukuran sangat besar dibandingkan dengan lobus sebelah kiri. Dan pada lobus sebelah kanan ini terdapat yang namanya kantung empedu. Antara lobus sebelah kanan dengan lobus sebelah kiri ini dipisahkan oleh ligamen. Nah, ligamen ini berperan dalam proses pemisahan lobus kanan dan lobus kiri. Dan di bagian belakang dapat kita lihat di sini berhubungan dengan yang namanya pembuluh darah. Baik itu adalah aorta maupun pembuluh darah vena cava inferior. Hati merupakan organ yang berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Dan hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh yang merupakan kelenjar detoksifikasi atau kelenjar yang terlibat dalam pengeluaran racun. Hati memiliki beberapa peran. Membantu proses metabolisme protein. Nah, ini nanti akan terlibat dalam daur ornitrin. Lalu menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Ini terlibat dalam produksi empedu. Lalu membersihkan darah, menyimpan cadangan energi dan nutrisi, dan juga dapat memproduksi zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protombin. Dapat kita ulang, ada daur ornitrin, ada produksi empedu, ada membersihkan darah, menyimpan cadangan energi dan nutrisi, dan juga memproduksi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagaimana cara hati ini bisa berperan begitu banyak? Karena pada hati terdiri daripada 2 sel utama, yaitu adalah hepatosit, yaitu sel hati, dan sel Cooper. Nah, sel hati ini merupakan sel yang sangat berperan dalam proses daur ornitrin, produksi empedu, bahkan sampai memproduksi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sedangkan sel Cooper ini berperan sebagai zat anti racun. Kenapa? Karena dia bisa berperan untuk memakan zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Kita akan bahas mengenai daur ornitrin. Daur ornitrin atau nama lainnya adalah daur urea adalah proses sederhana di mana zat sisa berupa amoniak itu akan diubah menjadi urea. Dan ini prosesnya berlangsungnya di dalam hati. Nah, kita mulai dengan yang namanya sel hati. Sel hati akan memproduksi suatu protein yang bernama ornitrin. Nah, ornitrin nanti akan bergabung dengan amoniak. Nah, amoniak diperoleh dari metabolisme asam amino. Lalu digabungkan dengan yang namanya karbon dioksida. Dengan kata lain, ornitrin bergabung dengan NH3 dan CO2 akan membentuk yang namanya citrulline. Nah, lalu selanjutnya citrulline akan bergabung
dengan amoniak yang lain akan membentuk yang namanya arginin. Arginin akan bereaksi dengan air dan bantuan enzim arginase akan kembali membuat protein ornitrin dan menghasilkan zat sisa yaitu urea. Urea nanti akan disalurkan melalui pembuluh darah masuk ke kulit ataupun ke dalam ginjal. Nah, untuk mempermudah dapat kita singkat O-sitiagaurakan, ornitrin, lalu citrulline, lalu arginin, lalu yang terakhir adalah urea. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perombakan eritrosit di hati. Nah, eritrosit yang sudah tua di dalam sel hati atau hepatosit ini akan dipisahkan hemoglobinnya. Nah, hemoglobinnya akan dipecah menjadi hemin, menjadi zat besi, dan juga globin. Nah, hemin ini nanti akan dipecah menjadi bilirubin dan juga biliverdin. Sedangkan zat besinya nanti akan disimpan di hati untuk diangkut ke sumsum tulang untuk kembali dibuat menjadi eritrosit. Lalu globin ini akan terlibat dalam proses pembentukan hemoglobin yang baru. Nah, bagaimana nasib bilirubin? Bilirubin nanti akan diubah menjadi urobilin dan juga sterkobilin. Nah, sedangkan biliverdin ini nanti akan disalurkan ke dalam kantung empedu untuk memproduksi yang namanya empedu. Nah, urobilin nanti akan dioksidasi menjadi zat warna urin dan sterkobilin akan menjadi zat warna feses. Nah, sedangkan biliverdin ini akan menjadi pigmen empedu. Nah, empedu ini nanti akan digunakan untuk proses pengemulsian lemak dalam sistem pencernaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ginjal, bagaimana struktur ginjal, dan bagaimana proses yang terjadi di ginjal. Nah, ginjal merupakan organ yang terlibat dalam menyaring darah untuk memproduksi yang namanya urin. Urin sendiri merupakan produk atau zat sisa metabolisme yang dihasilkan dari ginjal. Nah, sebelum kita mengenal ginjal, kita lihat dulu bagian-bagian yang terlibat dalam proses pembentukan urin. Ada ginjal itu sendiri, lalu ada yang namanya ureter, lalu ada vesika urinaria, lalu ada yang namanya uretra. Nah, ginjal sendiri berada di dalam rongga perut, ya, tepatnya di tulang pinggang, yaitu pada dinding tubuh bagian dorsal. Nah, dapat kita lihat di sini posisinya ya, antara sebelah kanan dengan sebelah kiri. Posisi ginjal sebelah kiri lebih atas dibandingkan dengan posisi ginjal di sebelah kanan. Dan ginjal, sebagaimana yang sudah disebutkan, ini berperan dalam menyaring darah dan memproduksi yang namanya urin. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur daripada ginjal. Ginjal terdiri daripada 3 bagian utama, ada korteks, lalu ada medula, lalu ada yang namanya pelvis. Dapat kita lihat di gambar. Nah, ini adalah korteks, ya. Lalu ini selanjutnya ada medula dan ini adalah pelvis. Nah, ginjal ini berhubungan dengan pembuluh darah. Ada arteri ginjal dan vena ginjal. Arteri ginjal nanti akan membawa darah masuk ke dalam ginjal untuk diproses, ya, untuk didapatkan urin, dan vena ginjal ini adalah pembuluh darah yang membawa darah yang sudah dibersihkan di dalam ginjal. Nah, nanti produk urin ini akan disalurkan ke ureter. Nah, lalu apa sih yang terjadi di ginjal? Di ginjal ini terdapat suatu komponen, ya, yang sangat banyak, yaitu adalah nefron. Di mana pada ginjal terdiri dari 1,25 juta nefron. Di mana nefron ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada ginjal, di mana nanti akan memfilter darah menghasilkan yang namanya urin. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai nefron itu sendiri ya. Nah, nefron ini terbagi menjadi 2 bagian, ada badan Malpighi dan ada saluran nefron. Nah, badan Malpighi ini terbagi 2, ada kapsula Bowman, lalu ada yang namanya glomerulus. Lalu untuk saluran nefron ini terdiri dari proksimal, lengkung Henle, distal, dan tubulus collectivus. Dapat kita lihat di ilustrasi. Nah, ini ya, ini adalah pembuluh darah. Ini pembuluh darah, ya, membawa darah, nanti akan diproses. Nah, kita lihat dulu bagian-bagiannya yang pastinya. Nah, ini adalah glomerulus, bagian daripada badan Malpighi. Ini glomerulus di bagian dalamnya, ya, semacam wadah, ya, semacam wadah. Lalu ada kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman sendiri adalah pembungkus daripada glomerulus, ya, di mana nanti di sini akan terjadi suatu proses.
Lalu selanjutnya ada yang namanya proksimal atau tubulus contortus proksimal. Nah, ini proksimal. Lalu selanjutnya nih ada yang panjang ya ke bawah, itu adalah lengkung Henle. Ini saling berhubungan ya. Dari glomerulus nanti akan masuk ke proksimal, ke lengkung Henle, lalu ke distal, dan yang selanjutnya adalah ke tubulus collectivus. Nah, proses apa yang terjadi di sana ya? Ini nanti akan ada yang masuk, yaitu darah ya. Darah akan masuk ya, nanti diproses di bagian glomerulus ya. Selanjutnya masuk ke proksimal ya, lalu turun nanti ke bagian lengkung Henle, naik lagi, nanti masuk ke dalam distal. Lalu selanjutnya nanti akan dihasilkan urin yang akan ditambahkan atau dikolektif ya, di collectivus ya. Apa sih yang masuk ini? Tentu saja darah ya, yaitu arteri ginjal. Nah, sedangkan yang ini adalah vena ginjal. Arteri ginjal ini kaya akan darah dan plasma darah, sel darah dan plasma darah ya. Nah, setiap nefron akan memproduksi urin. Nah, ini kebetulan satu buah nefron ya, yang dimana urin nanti itu akan disalurkan ke tubulus collectivus, dikenal juga dengan tubulus pengumpul. Lalu selanjutnya urin akan dikumpulkan melalui tubulus collectivus ini ke bagian pelvis. Oke. Nah, untuk mempermudah proses yang terjadi di dalam nefron dapat kita bagi menjadi 3 proses ya. Jadi pembentukan urin itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, ini untuk tempatnya, filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi terjadi di proksima, dan augmentasi terjadinya di distal. Apa hasilnya? Nah, di filtrasi itu darah masuk ya, dan di glomerulus ini akan diproses untuk dihasilkan yang namanya urin primer. Apa sih ciri daripada urin primer? Urin primer ini adalah urin yang tidak mengandung sel darah dan tidak mengandung protein darah. Lalu selanjutnya urin primer akan masuk ke dalam tubulus proksima, dan di sini akan terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali sampai akhirnya akan didapatkan yang namanya urin sekunder. Nah, ciri daripada urin sekunder ini kadar air akan berkurang. Nah, kadar air berkurang ini dipengaruhi oleh hormon ADH atau antidiuretik hormon, atau nama lainnya adalah vasopresin. Dan pada proksimal juga ya, urin primer itu akan diambil glukosa, asam amino, bahkan juga garam mineral, sampai akhirnya terbentuk yang namanya urin sekunder. Nah, selanjutnya urin sekunder akan masuk ke dalam tubulus distal. Nah, di tubulus distal nanti akan terjadi proses augmentasi. Nah, jika difiltrasi dan reabsorpsi rata-rata itu diambil, maka di augmentasi ini akan ditambahkan zat sisa untuk dihasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, zat sisanya berupa apa? Bisa berupa zat warna empedu, ada urea, obat-obatan, air, garam mineral, racun, vitamin, dan sebagainya. Di mana nanti akan didapatkan yang namanya urin sekunder, yang selanjutnya urin sekunder akan berkumpul di tubulus collectivus dan nantinya akan disalurkan ke dalam pelvis. Nah, untuk urutan dapat kita lihat, kita ulang kembali ya. Darah ini masuk ke dalam glomerulus, lalu akan menghasilkan yang namanya urin primer. Urin primer akan masuk ke dalam tubulus proksimal dan akan menghasilkan yang namanya urin sekunder. Urin sekunder akan masuk ke dalam tubulus distal dan didapatkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini nanti akan dikumpulkan dalam tubulus collectivus. Nah, selanjutnya kemana? Ya, selanjutnya kemana? Dari tubulus collectivus nih, ya, ini akan disalurkan ke bagian pelvis, lalu disalurkan ke ureter, lalu disimpan sementara di bagian vesika urinaria, lalu selanjutnya akan dikeluarkan keluar melalui uretra. Nah, urutannya penyaluran urin adalah dari ginjal, lalu ureter, lalu vesika urinaria, lalu uretra. Nah, itu saja materi kita tentang sistem ekresi. Dapat kita ulang, dalam sistem ekresi melibatkan berbagai macam organ, diantaranya adalah kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Kulit, bagian yang terlibatnya dapat kita simpulkan yaitu kelenjar keringat, sumbernya adalah darah, produknya adalah keringat.
Sedangkan paru-paru di bagian alveolus sumbernya adalah respirasi sel, lalu zat sisanya berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan hati yaitu terjadi pada sel hati atau hepatosit, sumbernya adalah eritrosit yang sudah tua dan juga adalah zat sisa metabolisme protein yaitu asam amino. Produknya apa? Untuk eritrosit yang sudah tua kita dapatkan empedu dan juga bilirubin. Nah, untuk metabolisme asam amino atau protein nanti kita akan dapatkan yang namanya urea. Nah, di ginjal ini melibatkan bagian nefron, sumbernya adalah darah dan produknya adalah urin. Itu saja materi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.